Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali dalam program The Best, The Bible Statement. Nah, hari ini ada pertanyaan saudaraku. Jika semua Alkitab dibakar, apakah itu menjadi kehancuran kekristenan? Karena tidak ada yang bisa menghafal semua ayat Alkitab saudaraku. Ya memang saya belum menemukan ya, ada orang yang hafal seluruh ayat Alkitab dengan tekstual itu saudaraku. Saya belum menemukan. Kalau ada, saudara bisa komen saudaraku ya. Nah, sedangkan kitab suci yang lain itu diklaim jika semuanya habis sekalipun dalam hard copy maupun soft copy. Tidak ada. Wah, tidak perlu khawatir karena ditulis ulang, bisa ditulis ulang. Oleh siapa? Oleh pengikut-pengikutnya. Karena pengikut-pengikutnya itu hafal. Sedangkan kekristenan nggak hafal ayat. Sehingga pada waktu Alkitab habis tidak ada Alkitab sama sekali di muka bumi ini, baik hard copy maupun soft copy, maka kekristenan akan hancur. Oh, jawabannya tidak, saudaraku ya. Tidak, saudaraku. Ada 3 jawaban yang akan saya jawab di sini, saudaraku. Yang pertama, Alkitab tidak akan pernah bisa habis. Tidak pernah. Itu janji firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 24 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Itu juga ditulis dalam Yesaya 40 ayat ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Lihat saudaraku, ini janji firman Tuhan bahwa Alkitab kita tidak akan pernah bisa dihabiskan. Dibakar di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang, Alkitab tidak pernah bisa habis. Ini janji firman Tuhan. Tetapi saudaraku, jikalau ini berandai-andai yang ngawur, yang tidak akan pernah kesampaian, tapi oke lah kita berandai-andai. Ya, tidak ada semuanya Alkitab itu. Waduh, bagaimana? Bagaimana saudaraku? Kekristenan itu bukan soal hafal ayat, saudaraku. Tapi kekristenan itu soal mentaati ayat firman Tuhan. Itu poin pertama yang akan saya bahas, saudaraku. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lihat, ibadah itu bukan soal hafal ayat, tetapi ibadah itu soal mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Apa arti persembahan tubuh? Itu adalah mempersembahkan tubuh kita untuk dicocokkan, untuk dibentuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Ini konsep ibadah, saudara. Bukan soal datang, dengarkan hamba Tuhan yang berbicara, berkhotbah, tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak, tapi hafal ayat. Tidak seperti itu. Kekristenan itu soal mentaati ayat firman Tuhan. Itu kekristenan yang sejati. Poin yang kedua, saudaraku. Poin yang kedua. Itu poin pertama, Alkitab tidak pernah terbakar. Poin yang kedua, itu ibadah bukan soal hafal ayat. Kekristenan bukan soal hafal ayat, tapi soal mentaati ayat firman Tuhan. Yang ketiga, walaupun semuanya itu terbakar, saudaraku, tidak ada Alkitab di muka bumi ini berandai-andai yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita berandai-andai tidak ada, saudaraku, maka siapa yang menjadi Alkitab? Kita pribadi yang menjadi Alkitab. Tidak ada Alkitab, tapi orang lain bisa melihat kehidupan kita yang menjadi Alkitab. Kita baca Titus 2 ayat yang ke-10. Titus 2 ayat yang ke-10, saudaraku. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, lihat, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Ajaran Allah dipermuliakan melalui apa? Melalui kehidupan kita yang cocok dengan firman Tuhan. Sehingga orang berkata, apakah di dalam ajaran kekristenan ada pelajaran tentang kasih? Kau lihatlah kehidupan saya. Apakah saya mengasihi? Ada kasih enggak? Oh ya ada, berarti kekristenan itu ada kasih. Apakah ada dalam pengajaran kekristenan itu jangan berbohong? Kau lihatlah kehidupan saya. Apakah ada dusta dalam kehidupan saya? Oh tidak ada. Oke, berarti dalam kekristenan tidak ada dusta. Tidak diajarin berbohong. Jadi apakah kita bisa melihat dalam kekristenan apakah ada menghormati orang tua? Kau lihat dalam hidup saya. Apakah hidup saya
hormat pada orang tua atau kurang ajar kepada orang tua? Oh, hormat. Oke, berarti itulah pelajaran kekristenan. Jadi itu, saudaraku. Jadi kalau pengikut-pengikut Kristus tidak mentaati ayat firman Tuhan, tetapi hidupnya itu sesuai dengan ajaran-ajaran dunia, kehidupan yang dalam dosa, kehidupan yang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan, itu pengikut Kristus itu menghinakan ajaran Allah. Itu membuat bangsa-bangsa menghujat ajaran Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus, saya himbau melalui media ini, saudaraku, untuk kita sama-sama menjadi suratan Kristus yang terbuka. Alkitab yang terbuka, saudara. Kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang ditulis, ya, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca. Lihat, dapat dibaca. Jadi kita itu surat pujian. Kita itu seperti suratan Kristus yang terbuka yang orang lain bisa membaca. Di dalam kekristenan ada apa saja toh? Kau lihat dalam pribadi kita. Itu loh, saudaraku. Ya, jadi walaupun semua kitab dibakar, apakah kekristenan akan mati? Tidak. Karena kekristenan itu bukan agama. Itu poin terakhir yang saya mau ceritakan. Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan adalah gaya hidup mengikut Kristus. Jadi Alkitab yang kita baca itu pedoman yang kita baca, terus kita taat, kita mengerti, terus kita taati, saudaraku. Jadi tidak perlu hafal ayat, saudaraku. Tapi ayat, kalau hafal memang lebih bagus. Saya juga sebisa mungkin menghafal ayat-ayat yang bisa saya hafal, saudaraku, ya. Terus perbanyak perbendaharaan ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafalkan, saudaraku. Tapi kalaupun kita nggak hafal, saudaraku, pada saat kita baca, kita mengerti, kita taati, itulah suratan Kristus yang terbuka. Dan jangan khawatir, kita punya Roh Kudus. Saat kita baca setiap hari, saya mau himbau untuk Alkitab per tahun. Saya himbau, baca Alkitab terus. 1 tahun habis 1 Alkitab, saudaraku. Terus diulangi lagi, terus diulangi. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita, keluar, masuk dalam pikiran. Ya, ini ayatnya, saudaraku. Roh Kudus akan mengingatkan. Itu di dalam Yohanes dikatakan, Roh penolong itu akan mengingatkan. Hati-hati. Ya, saudaraku, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ada orang-orang yang menghina Alkitab, tidak kalau habis, bagaimana kekristenan habis, beda dengan Alkitab, kitab suci yang lain. Hati-hati, jangan kita marah-marah, jangan kita benci, jangan kita balas, tapi kita tunjukkan, ini loh pribadi, suratan Kristus yang terbuka. Kekristenan bukan soal agama, tapi kekristenan soal gaya hidup. Kita baca 2 ayat terakhir di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Arti kata Kristen, Christ and Kristus di dalam kita. Kristen, Christ itu artinya anointed, yang diurapi. Kristen itu Kristus kecil, saudaraku. Itu yang diurapi. Jadi kita ini pengikut Kristus, saudaraku. Bukan agama yang harus hafal-hafal ayat, saudaraku. Tapi kita mentaati setiap ayat firman Tuhan. Gaya hidup kekristenan itu ada dalam hidup kita, saudaraku. Kita baca 1 ayat terakhir di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, saudaraku. Dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Lihat, Kristus meninggalkan teladan. Melalui apa? Firman-Nya, saudaraku. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Tinggal kita ikuti firman Tuhan itu. Diikuti, bukan hanya dibaca, tapi ditaati, diikuti, saudaraku. Bisa paham, saudaraku, soal kekristenan? Jadi kita gak perlu khawatir. Ya, tapi janji Tuhan, Alkitab kita tidak akan pernah bisa habis, terbakar atau dimusnahkan oleh siapapun oknum di dalam dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.